Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar kembali tentang Asmaul Husna. Kalian juga sudah kasih tahu ya, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama-nama, husna yang baik. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Ada yang tahu tidak? Ya, betul ya. Barang siapa saja yang mengamalkan dan menghafal Asmaul Husna dengan baik dan benar, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan diberikan banyak keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang ingin masuk surga dan diberikan keagungan dan kemuliaan oleh Allah, maka pelajarilah Asmaul Husna dan amalkanlah Asmaul Husna dengan baik dan benar. Nah, ada berapa Asmaul Husna? Betul, ada 99 ya. Nah, Asmaul Husna apa saja yang akan kita pelajari di video ini? Pertama ada Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang pertama Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pemberi setiap yang diminta oleh makhluknya. Allah akan selalu memberi kepada hambanya apapun itu, apapun yang diminta oleh makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah akan memberi setiap apapun yang diminta oleh makhluknya ya. Kalau kita ingin pintar, berarti kita harus meminta kepada Allah. Tidak hanya meminta saja, kita juga harus ada usahanya, rajin belajarnya. Insya Allah Allah akan memberi kepintaran kepada kita ya. Kalau kita mengalami kesulitan, kita juga meminta kepada Allah supaya kesulitan tersebut bisa kita lalui. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab? Yang pertama, berdoa atau meminta. Kedua, berusaha. Dan yang ketiga, sabar. Nah, itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Jadi berdoa, meminta, memohon, berusaha, dan sabar. Jadi tidak hanya berdoa saja, harus ada usahanya. Nah, setelah kita meminta, berdoa, dan berusaha, kita harus bersabar ya. Bersabar dalam menghadapi kesulitan. Insya Allah kita juga akan diberikan apa permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yang maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pemberi rezeki kepada setiap makhluknya. Untuk apa? Untuk keperluan makhluknya ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rezeki kepada setiap makhluknya demi keperluan hidup makhluknya ya. Jadi apa yang kita beri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti itu yang kita perlukan, perlu untuk hidup. Nah, sebagai orang muslim, sebagai muslim berarti kita harus yakin ya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
yaitu pemberi rezeki ya. Setiap orang sudah diberikan rezeki, sudah ditentukan rezekinya masing-masing ya, baik sedikit atau banyaknya ya. Nah, ar-rojak berarti kalau sudah ditentukan, apakah kita boleh bermalas-malasan atau berdiam saja? Tidak ya, kita juga harus berusaha untuk menjemputnya, untuk mengambil rezeki tersebut ya. Jadi tidak akan datang tiba-tiba rezeki tersebut kalau kitanya diam saja ya. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna ar-Rojak? Pertama, berusaha. Jadi harus ada usahanya ya. Jadi jangan diam saja. Kalau kita ingin pintar, usahanya apa? Rajin belajar ya. Yang kedua, berdoa. Nah, setelah berusaha, jangan lupa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita pintar ya. Nah, itu dari Asmaul Husna ar-Rojak. Selanjutnya ada Asmaul Husna al-Fattah. Al-Fattah artinya Maha Pembuka. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pembuka pintu rahmat ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau mendekatkan dirinya pada Allah ya. Siapa saja orangnya, baik muslim maupun bukan muslim, insya Allah pintu rahmat Allah selalu terbuka ya. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna al-Fattah? Pertama, memohon kepada Allah agar selalu dibukakan pintu kebaikan. Minta kepada Allah pintu kebaikan agar selalu dibukakan, gitu ya. Yang kedua, rajin belajar agar Allah membukakan jalan menjadi anak pintar. Rajin belajar ya, usahanya rajin belajar kalau ingin menjadi anak pintar. Insya Allah, Allah pun akan membuka pintu kebaikan ya. Pintu kepintaran akan terbuka bagi siapa saja yang rajin belajar. 3. Mengharap kepada Allah agar dibukakan pintu rahmatnya. Yang keempat, mencari jalan keluar bagi yang mempunyai kesulitan. Sama ini juga ya, berusaha ya. Intinya berusaha dan memohon atau meminta ya. Berusaha terus menerus lagi belajarnya, berusaha terus menerus agar kesulitan itu bisa kita lewati. Nah, itu dari cara meneladani Asmaul Husna al-Fattah. Itu Asmaul Husna al-Fattah. Selanjutnya ada Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya yang Maha menerima syukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima syukur kita ya. Bagaimana ungkapan rasa syukur kita kepada Allah? Nah, caranya yaitu dalam bentuk amal perbuatan kita ya. Amal perbuatan yang baik tentunya, seperti beribadah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk syukur, rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cara meneladani Asmaul Husna Syakur. 1. Beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah salah satunya. Apabila kita beribadah kepada Allah, berarti kita sudah meneladani Asmaul Husna Asy-Syakur. Bersyukur ya. Nah, yang kedua bersyukur. Tidak lupa juga kalau kita sudah diberikan rezeki, minimal ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu salah satunya kita bersyukur. Nah, itu anak-anak
cara meneladani Asmaul Husna Asy-Syakur. Selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Mughni. Al-Mughni artinya yang maha pemberi kekayaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sudah melimpahkan karunia-Nya kepada para hambanya dan memberi rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi rezeki yang kita sudah dapatkan itu rezeki untuk kebutuhan sehari-hari kita, ya. Nah, itu rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Contohnya, walaupun manusia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berbeda, tapi bukan berarti manusia tersebut tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan, ya. Jadi misalkan yang A pintar, yang B belum. Nah, yang B belum bukan berarti tidak bisa pintar, ya. Bisa pintar, ya. Bisa juga pintar. Berarti harus apa? Harus ada usahanya dulu. Berarti usahanya apa? Rajin belajar, insya Allah Allah akan memberi kepintaran, ya. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mughni? Yang pertama, berusaha. Nah, usaha harus usahanya dulu, ya. Jadi harus ada usahanya dulu. Kalau kita ingin pintar, rajin belajar. Kalau kita ingin sukses, berarti harus berusaha. Yang kedua, berdoa. Jangan lupa doanya, ya. Berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah supaya kita diberikan kekayaan, ya. Kekayaan dari kepintaran dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak materi pembelajaran Asmaul Husna dari Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni, ya. Mudah-mudahan walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.